Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Nur Safira dan rekan saya Nurlena. Kami mahasiswa dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultanah Narasia. Dalam video ini, kami akan memaparkan isi makalah dari kami yang berjudul Upaya Pembentukan Karakter. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan berkarakter dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yang mana yang berjudul pengertian dan tujuan dalam pembentukan karakter pendidikan. Pembentukan karakter dalam dunia pendidikan adalah sebuah proses yang mana sengaja dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral, sikap positif kepada peserta didik. Nah, proses ini bukan cuma untuk dilakukan lewat pelajaran di kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial serta kegiatan sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah. Nah, tujuan dari pendidikan berkarakter ini adalah agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, tangguh, dan juga berakhlak mulia. Nah, jadi pendidikan karakter itu menyeimbangkan antara kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan bukan berarti proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam upaya mendewasakan manusia. Nah, sementara itu, karakter menurut Diknas ini adalah segala hal yang berhubungan dengan kepribadian, perilaku, dan watak seseorang. Nah, pendidikan karakter juga bisa kita artikan sebagai usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam, dan juga seluruh makhluk hidup. Nah, menurut Kemendiknas ada beberapa tujuan utama dari pendidikan karakter, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi nurani atau sisi efektif siswa. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan baik sesuai nilai agama dan budaya bangsa. Yang ketiga itu ada membangun jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, menjadikan siswa pribadi mandiri, kreatif, dan cinta tanah air. Dan yang kelima, ada mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, penuh semangat, dan bersahabat. Adapun pembahasan yang kedua, piala B, nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan. Nah, lalu nilai-nilai karakter apa saja sih yang perlu ditanamkan? Nah, dalam proses pembentukan karakter, ada beberapa nilai penting yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, nilai-nilai ini itu akan menjadi panduan bagi peserta didik dalam bersikap dan bertindak, itu baik di rumah ataupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ada beberapa nilai utama tersebut adalah yang pertama, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, peduli terhadap sesama, dan religius. Nah, nilai-nilai ini tuh bisa membentuk siswa menjadi pribadi tidak hanya pintar, tetapi juga bermoral baik. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, nilai-nilai karakter yang harus diajarkan itu antara lain, yang pertama religius. Nah, itu yaitu taat kepada ajaran agama dan menghargai umat beragama lain. Yang kedua, jujur, yaitu berkata dan bertindak apa adanya. Yang ketiga, toleransi, yaitu menghargai perbedaan pendapat, agama, dan latar belakang orang lain. Nah, yang keempat ada disiplin, itu patuh terhadap aturan dan waktu. Yang kelima, kerja keras, yaitu berusaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. Yang keenam, kreatif, yaitu mampu menghasilkan ide-ide yang bermanfaat. Yang ketujuh itu mandiri, tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang delapan itu ada demokratis, yaitu menghargai hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Nah, menurut para ahli, pembentukan karakter tidak terjadi dalam satu malam, tapi dimulai dari pengalaman hidup, pembelajaran, tantangan, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, karakter juga terbentuk dari sikap yang diulang-ulang terus-menerus, maka jika kebiasaan baik terus dilakukan dan dibiasakan, akan tumbuh menjadi karakter yang kuat dan bermanfaat ke depannya. Nah, itulah sebabnya pembentukan karakter ini tidak hanya bisa mengandalkan pelajaran di kelas saja, tetapi harus masuk ke semua kegiatan sekolah di pagi hari, interaksi dengan teman, kegiatan ekstrakurikuler, hingga cara guru memberikan contoh. Nah, itulah pembahasan pertama dan kedua yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlena dengan NIM 2023-27028. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bentukan Karakter.
yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh partner atau kawan saya yang bernama Nur Safira. Saya akan melanjutkan di bagian C, yaitu peran keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam upaya pembentukan karakter, di mana pembentukan karakter pada anak-anak usia dini terus mengalami perubahan. Salah satunya karena pengaruh pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar. Yang perlu disadari adalah bahwa anak pertama kali belajar banyak hal justru dari keluarganya sendiri. Disinilah peran keluarga sangat besar dalam membentuk sikap dan kepribadian anak. Dalam pergaulannya, anak bisa mendapat pengaruh positif maupun negatif, dan hal ini sangat bergantung pada bagaimana orang tua membesarkan dan mendidiknya. Pola asuh sendiri berarti cara orang tua merawat serta mengajarkan nilai-nilai kepada anak. Dalam keluarga, ibu biasanya memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Selain keluarga, perkembangan karakter anak juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan lain seperti sekolah dan masyarakat. Sekolah berperan penting dalam membantu proses belajar anak yang juga berkaitan dengan pembentukan karakter mereka. Karena lingkungan sekitar turut adil dalam membentuk kepribadian anak, maka orang tua zaman sekarang perlu lebih hati-hati. Kesalahan kecil dalam mengarahkan anak bisa berdampak besar terhadap pertumbuhannya ke masa depan. Beberapa peran penting dalam pembentukan karakter pada anak usia dini. Yang pertama yaitu peran keluarga. Peran keluarga merupakan fondasi utama dalam proses tumbuh berkembang anak, terutama dalam membentuk kepribadian, sikap, dan nilai moral. Lingkungan keluarga berperan besar dalam menentukan karakter anak berkembang ke arah yang positif. Pendidikan karakter anak sebenarnya dimulai sejak dini, dan rumah adalah tempat pertama anak belajar, tidak hanya dari sekolah, tetapi dari semua pengalaman hidup yang didapatkan dari keluarga. Kedua yaitu peran lingkungan sekolah. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah tahap awal sebelum anak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. PAUD bertujuan memberikan rangsangan pendidikan sejak bayi hingga usia 6 tahun untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang ketiga yaitu peran lingkungan masyarakat, di mana masyarakat adalah bagian penting dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, terutama melalui komunikasi. Masyarakat juga memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak pada usia dini. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu wilayah dan kebudayaan yang sama dan saling berinteraksi. Lingkungan ini menjadi tempat anak-anak belajar dalam bersosialisasi baik dengan teman sebayanya maupun dengan orang dewasa, sehingga mendukung proses pembentukan karakter. Upaya membangun karakter anak dan remaja. Proses pembentukan karakter bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Diperlukan usaha yang sadar, terencana, dan dilakukan secara terus-menerus. Karakter ini terbentuk melalui kebiasaan sehari-hari sebagai pengaruh lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik dengan melalui orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Ini harus menjadi teladan dalam bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Dengan begini, anak-anak akan lebih mudah meniru perilaku positif yang mereka lihat secara langsung. Yang kedua yaitu memberikan perilaku positif. Ini merupakan kebiasaan kecil seperti berkata jujur, datang tepat waktu, menyapa dengan sopan, dan menjaga kebersihan. Jika dilakukan terus-menerus akan menjadi bagian dari karakter anak. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai moral sejak dini, yaitu nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, tanggung jawab, dan toleransi. Ini harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini agar menjadi bagian dari kepribadian mereka. Keempat yaitu menciptakan lingkungan yang positif, di mana anak akan lebih mudah berkembang jika berada dalam lingkungan yang aman, penuh perhatian, dan mendukung. Yang kelima yaitu melibatkan anak dalam kegiatan sosial. Yang keenam yaitu memberikan apresiasi atas perilaku positif. Yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam belajar, yaitu pendidikan karakter sebaiknya menjadi bagian dari semua mata pelajaran sekolah. Guru bisa menyiapkan nilai-nilai moral dalam materi pembelajaran sehingga siswa dapat memahami hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam kehidupan nyata. Jadi, kesimpulannya yaitu pembentukan karakter adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan sikap religius perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.